Contoh soalnya sebagaimana berikut. Kita akan menentukan rata-rata, tapi data yang ditampilkan dalam bentuk histogram. Maka ada beberapa cara memang, cuman saya ambil cara yang paling mudah, yakni kita akan merubah histogram tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi di situ kalau kita perhatikan pada data tersebut tertulis 10,5 pada diagram batangnya dan 15,5. Maka cara yang paling mudah adalah setengahnya dari 15,5 kalian ambil, kalian taruh di 10,5. Maka di situ kan akan menjadi 11 dan di sini area menjadi 15. Nah, kalau kita sudah mengetahui panjang kelasnya demikian 5, maka ke bawahnya pasti sama 5. Berarti di sini 16 sampai 20. Kemudian 21 sampai 25. 26 sampai 30, 31 sampai 30. Ini adalah cara yang paling efektif dan cepat kita merubah dari bentuk histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, tinggal kita baca frekuensinya. Di mana yang 11 sampai 15 itu berjumlah 4. Kita cross checkkan dengan gambarnya. Kemudian yang berjumlah 16 sampai 20 berjumlah 6. Kemudian 21 sampai 25 berjumlah 20. 26 sampai 30 di situ kita lihat berjumlah 35. Kemudian yang 31 sampai 35 itu berjumlah 15. Nah, ini bisa kita cari jumlahnya. Inilah yang dikatakan dengan sigma F, jumlah dari F. Kita jumlah aja, ini 40, 50 tambah 20, 70 tambah 10 berarti ini 8. Nah, sekarang kita tentukan XI. XI itu tadi saya katakan adalah datum ke I, atau bahasa gampangnya itu adalah kita mau menentukan nilai tengah dari tiap-tiap kelas yang ada. Ada beberapa cara, yakni yang pertama misalnya kita mau menentukan nilai tengahnya kelas pertama, berarti 11 ditambah 15 kita bagi 2 untuk menentukan XI-nya. Berarti hasilnya sama dengan 26. Nah, tinggal kita bagi 2 maka hasilnya adalah 13. Berarti nilai tengahnya 13. Atau bisa kita gunakan dengan cara yang sederhana, yaitu data itu bisa kita hitung. Contoh 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata 13 ada di tengah-tengahnya, maka itulah nilai tengah. Itu cara yang paling mudah. Kita bisa praktekkan di sini. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, berarti 18 adalah nilai tengah. Dari data tadi kita bisa lihat bahwa panjang kelasnya adalah 5. Di sini dibuktikan dengan selisih antara 18 dengan 13 adalah 5. Maka karena data itu harus tersusun rapi, maka selisihnya harus sama. Maka selanjutnya rumus ini bisa kita tinggalkan. Maka tinggal kita tambahkan aja 5. Berarti di sini 23, berarti di sini 28, berarti di sini 33. Jadi terasa mudah kan matematika? Maka berikutnya kita mengalihkan F dengan XI. Nah, kita kalikan. Maka kita kalikan. Sekarang 4 kali 13 hasilnya adalah 52. 6 kali 18 hasilnya 108. 20 kali 23 hasilnya 460. Kemudian 35 dikali 28 hasilnya 980. Kemudian 15 dikali 33 hasilnya 495. Nah, kita sudah bisa membayangkan bagaimana kita menghitung ini.
Kalau kita sudah biasa berhitung, mudah. Bagaimana kalau kita tidak biasa berhitung? Maka akan terasa kesulitan atau minimal kita pasti menggunakan kalkulator. Nah, sekarang kita jumlah ini. Menjumlah ini pun membutuhkan kalkulator. Atau paling tidak kita dengan penjumlahan bersusun. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah 2095. Maka menentukan rata-rata sebagaimana formula yang saya sampaikan, means X bar sama dengan sigma fxi. Nah, ini namanya adalah sigma fxi dibagi dengan sigma f. Berarti hasilnya adalah 2095 dibagi dengan 80. Maka hasilnya adalah, coba kalian hitung, hasil yang didapatkan adalah 26,187. Maka kadang-kadang dalam soal ada pembuatan 26,2, demikian. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan baru ketika misalnya di dalam ujian itu kita tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. Maka akan saya berikan formula tambahan bagaimana kita mengerjakan ini tidak dengan menggunakan kalkulator. Baik, kali ini kita akan menentukan means, nilai means rata-rata dengan menggunakan menentukan rata-rata yaitu X bar dengan menggunakan rataan sementara. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan XS ditambah sigma F D dibagi dengan sigma F. Jadi saya berikan keterangan, ini adalah rata-rata, kemudian XS-nya ini adalah rataan sementara. Kemudian D itu adalah selisih dari nilai tengah dengan rataan sementara. Kemudian sigma F sudah kita ketahui yaitu jumlah frekuensi. Nah, rataan sementara itu kita ambilkan dari nilai XI yang ada. Semisal saya mengambil rataan sementara dari nilai yang ada di tengah-tengah ini. Rataan sementaranya saya ambilkan dari sini. Berarti saya mengambil XS-nya, saya ambil rataan sementara saya adalah 23. Maka di sini saya tinggal mencari D-nya. Berarti D. Jadi data ini bisa saya hapus, saya hilangkan. Jadi saya hilangkan ini. Saya langsung ganti dengan D. D bisa dengan XI min XS. XI dikurangi dengan rataan sementara. Langsung kalau mau cepat ambil yang bawah. 23 dikurangi 23 berarti 0. 18 dikurangi 23 negatif 5. Berarti ini negatif 10. Ini pasti positif 5, ini pasti positif 10. Sudah bukan? Nah, sekarang F kita kalikan dengan D. Nah, di sini bisa kita pastikan kesalahan hitung kita sangat sedikit. Karena kita mengalihkan bilangan-bilangan kecil. 4 dikali negatif 10 negatif 40. 6 dikali negatif 5 negatif 30. 20 kali 0 0. 35 dikali 5 175. Kemudian 15 kali 10 150. Nah, di sini kita menjumlah pun saya yakin tidak akan kesulitan sebagaimana yang tadi jumlahnya sampai ribuan. Bukankah ini saya tinggal menambahkan ini negatif 70 kita tambahkan dengan 175 maka hasilnya 105. Maka di sini adalah jumlahnya 255. Sangat mudah sekali.
Ini adalah sigma FD. Maka kita bisa menentukan rataannya sekarang. Berarti XS X bar itu sama dengan XS ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F. Dimana kalau saya lanjutkan, berarti rataan sementara saya tadi 23 ditambah sigma FD saya 255 dibagi dengan 80. Berarti 23 ditambah 80 itu dikali 3 dia akan mendapatkan 240, berarti 3 15 per 80 berarti sama dengan 23 ditambah 3,1875, maka hasilnya sama dengan 26,1875. Sama bukan? Dan kesalahan hitung untuk yang menggunakan rataan sementara adalah lebih kecil. Dan pasti kita bisa meninggalkan kalkulator, media kalkulator untuk menghitung rata-rata. Demikian cara mudah menghitung rata-rata, yakni dengan menggunakan rataan sementara. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.